Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus Dingedehi, NIM 2017 710 002, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, di sini saya menjelaskan tentang lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter yang dibuat dalam esai, itu yang pendahuluannya berdasarkan krisis karakter atau moralitas ditandai oleh meningkatnya kejahatan, tindak kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, pornografi dan pornoksia, serta pergaulan bebas yang sudah menjadi patologi dalam masyarakat. Krisis moral lainnya yang sungguh nyata, krisis permasalahan karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan perilaku yang khas setiap individu, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Subaidi, adapun krisis moral lainnya yang sungguh nyata telah terjadi ialah perilaku buruk yang telah mentradisi di selingkuh masyarakat. Oleh karena itu, krisis kepercayaan pun terjadi pada kelompok elit masyarakat, yakni perilaku buruk yang semakin mengkhawatirkan. Menurut Suyata, dalam 10-20 tahun lalu, istilah pendidikan moral lebih populer di Amerika, sedangkan istilah pendidikan karakter lebih populer di kawasan Asia. Sementara itu, di Inggris orang lebih menyukai istilah pendidikan nilai. Di Indonesia telah dipakai pula istilah pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral Pancasila. Pada kenyataannya, pendidikan karakter ternyata sudah seumur dengan pendidikan itu sendiri. Menurut Econo, berdasarkan penelitian sejarah dari seluruh negara yang ada di Indonesia ini, pada dasarnya pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu membimbing para pembelajar untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku berbudi. Nah, di sini ada tujuan. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter dan akhlak mulia pembelajar secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua itu, melalui pendidikan karakter, pembelajaran diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Di sini ada pun kutipan menurut Samani, individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sehingga perasaan dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Adapun lanjutan dari kutipan, pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan, keinginan terhadap kebaikan, dan berbuat kebaikan. Dalam hal ini diperlukan kebiasaan dalam pemikiran dan kebiasaan dalam tindakan. Di sini ada menganalisis permasalahan. Hakikat pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik dalam kehidupan, sehingga pembelajar memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter merupakan upaya pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini selaras dengan pernyataan yang mengungkapkan
bahwa karakter sebagai nilai dasar untuk membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakan dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sini ada kesimpulan. Pendidikan adalah suatu proses sadar yang dilakukan kepada peserta. Adapun kesimpulan, pendidikan adalah suatu proses sadar yang dilakukan kepada peserta didik guna menumbuhkan dan mengembangkan jasmani maupun rohani secara optimal untuk mencapai tingkat kedewasaan. Upaya pembentukan karakter akan terbentuk oleh berbagai faktor, di antaranya adalah prinsip, desain, strategi, dan model belajar yang mendidik dalam lingkungan sekitarnya. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu interaksi antara individu dan lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya individu memberi respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada individu berupa perubahan tingkah laku, sedangkan individu menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan baik positif maupun bersifat negatif. Setiap orang diduga akan memiliki karakter hasil belajar yang berbeda disebabkan